channel Floreta. Tanaman anyelir disebut juga dengan teluki dan dikenal dalam bahasa Inggris sebagai carnation. Nama ilmiahnya yaitu Dianthus caryophyllus, adalah tanaman hias perkarangan dan pot yang populer. Tanaman ini berasal dari Mediterania. Bunga anyelir memiliki warna yang terang dan berwarna-warni sehingga sering digunakan sebagai hiasan. Ada dua jenis tanaman anyelir, yaitu jenis satu bunga bagi setiap tangkai, dan yang satu lagi jenis spray, banyak bunga bagi setiap tangkai. Tanaman anyelir dapat tumbuh mencapai ketinggian sampai 2 meter, namun untuk dapat tumbuh tegak, ia harus diikat dengan penyokong. Anyelir dapat hidup selama 20 bulan. Garis pusat batang tanaman bunga anyelir dapat mencapai 1 cm dan biasanya membengkak pada ruas atau pada buku. Penyiraman dilakukan secara rutin agar kelembapan tanah tidak hilang. Untuk mengatasi bunga bertahan lebih lama, usahakan buat campuran media yang dapat menyerap dan menyimpan kandungan air. Jenis anyelir satu tangkai digolongkan dalam ranah bunga teluki, sedangkan lebih dari satu dalam satu bunga dalam satu tangkai disebut anyelir spray. Penanaman dilakukan secara kala dengan perawatan yang konsisten hingga masa permanenan. Serangan hama dan cuaca harus diperhatikan. Keadaan air dan sirkulasi air harus diawasi dengan ketat agar kondisi kesegaran tanaman tetap terjaga. Nama latin bunga anyelir berasal dari salah satu dewa Yunani. Dianthus berasal dari pemenggalan dua kata, yaitu Dios yang memiliki arti dewa Zeus dan Anthos yang berarti bunga para dewa atau bunga yang berasal surga. Bunga anyelir memiliki aroma yang cukup menyengat dan kurang sedap untuk dicium baunya. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang menyukai aromanya dan memilih menjadi aroma parfum sehari-hari. Berasal dari Kolombia, merupakan banyak menghasilkan dan membudidayakan bunga anyelir. Bunga ini tumbuh pertama kali di Kolombia, tepatnya di daerah Bogota. Meskipun banyak ditemukan di Kolombia, namun bunga anyelir malah menjadikan simbol dari negara Spanyol, Slovenia, dan juga Monaco. Bunga anyelir berwarna merah pernah dijadikan simbol kepresidenan di Ohio setelah Presiden simbol William McKinley mengembuskan napas terakhir pada tahun 1901. Hal ini sebagai simbol penghormatan karena William McKinley senang menggunakan bunga carnation ini untuk aksesoris pakaiannya. Berdasarkan penelitian University of Kentucky College of Agriculture mengungkapkan bahwa kelompok bunga anyelir ini aman untuk dikonsumsi. Meskipun memiliki bentuknya yang indah, namun bunga anyelir memiliki tekstur yang cukup sulit untuk diatur. Jadi untuk merangkainya menjadi bunga buket atau karangan bunga dibutuhkan bantuan dan campuran tangan oleh florist atau toko bunga yang kamu percaya. Warna bunga anyelir yaitu atau carnation sangat beraneka ragam, dari warna putih, ungu, merah, oranye, merah muda. Warna dari bunga anyelir ini sangat mudah untuk diubah dengan cara menggunakan pewarna makanan yang dicampurkan pada air di vas bunga. Habitat asli tumbuhan anyelir dapat tumbuh maksimal di daerah yang sejuk dengan kisaran antara 15 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Suhu yang ideal antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Tanaman ini bisa tumbuh di ketinggian 1200 mdpl dengan pH tanah antara 6,5 sampai 7. Sebaliknya, jika tanaman pada daerah subtropis, maka tanaman ini tidak tumbuh sempurna, bahkan lebih banyak mati. Tumbuhan anyelir baik di daerah pegunungan dengan tanah yang subur dan gembur. Bunganya bisa dipanen sepanjang tahun. Berakar, serabut, berwarna putih, kehitaman, batangnya bulat, ruas setinggi 30-100 cm, daunnya tunggal, tebal, berwarna hijau. Bunganya majemuk, bentuknya malai, mahkotanya bunga berwarna merah muda, berbau harum. Buahnya dan bijinya berbentuk elips.
bunga sempurna, berkelamin ganda, dasar kelopak, berlekatan membentuk tabung, ujungnya bergerigi panjang 3 cm, benang sari dan putingnya tidak tampak. Salah satu daya tarik tanaman bunga anyelir terletak pada keindahan dan kesemakan bunga yang muncul di setiap tangkainya. Hampir setiap bunga mengeluarkan kuntum bunga di ujungnya. Kehadirannya dalam tanaman menimbulkan kesan mewah dan membuat tanaman lebih berwarna. Memperbanyak tanaman ini dengan cara bibit atau pembibitan. Ada 2 cara, yaitu 1 membibitkan ke petani bunga atau dengan membeli bibit yang telah mengalami proses pengemasan. Kedua, kita dapat menyemai dengan bakal tunas pada tray yang mudah dipindahkan pasca tunas telah tumbuh. Setelah tunas telah tumbuh sempurna pasca 2 minggu penanaman, kita dapat lihat tunas yang akan beranjak dewasa. Biasanya jaraknya antara 1 bulan. Batang yang kokoh akan berdiri dengan beberapa helai daun mengikuti. Manfaat bunga anyelir yaitu mengatasi diare, sembelit, sakit kepala, kencing batu, infeksi saluran, kemih, melancarkan persalinan, mengatasi peradangan, sebagai peluru seni, mengatasi pusing, dan obat dialisis. Bagian dari tanaman anyelir yang bisa dimanfaatkan yaitu daun dan bunganya. Khasiat daunnya dan bunganya mengandung alkaloid saponin. Bunganya mengandung minyak atsiri dan flavonoid. Cara penggunaannya untuk sakit kepala, ambil bunga anyelir 10 gram yang segar, dicuci bersih lalu dipotong kecil-kecil dan direbus air 200 ml selama 10 menit. Saring dan diminum. Kedua, untuk diare, daunnya ambil anyelir segar 60 gram, dicuci bersih, direbus dalam air 400 ml selama 15 menit. Saring dan minum sehari 3 kali. Subscribe, like, and comment. Jangan lupa.